Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Solawat dan kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan kelak nanti mendapatkan syafaatnya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kami lebih semangat untuk selalu mengupload kisah sejarah di channel ini. Terima kasih. Kisah si Badui yang menghisap Al-Aswad. Seorang lelaki Badui telah memeluk Islam, tetapi karena keadaan ekonominya yang terbatas dan tempat tinggalnya yang sangat jauh dari Madinah, ia belum pernah menghadap dan bertamu langsung dengan Nabi SAW, berbaiat memeluk Islam dan belajar tentang peribadatan dari para pemuka kabilahnya yang pernah mendapat pengajaran Nabi SAW. Tetapi dengan segala keterbatasannya itu, ia mampu menjadi seorang mukmin yang sebenarnya, bahkan sangat mencintai Rasulullah SAW. Suatu ketika ia mengikuti rombongan kabilahnya melaksanakan ibadah umroh ke Makkah. Sambil tawaf sendirian, terpisah dari orang-orang lainnya, si Badui ini selalu berzikir berulang-ulang dengan asma Allah. Ya Karim, Ya Karim. Ia memang bukan orang yang cerdas, sehingga tidak mampu menghafal dengan tepat doa atau zikir yang idealnya dibaca ketika tawaf, sebagaimana diajarkan Nabi SAW. Karena itu ia hanya membaca berulang-ulang asma Allah yang satu itu. Tiba-tiba ada seorang lelaki yang mengikuti berjalan di belakangnya sambil mengucap juga, Ya Karim, Ya Karim. Si Badui ini berpindah dan menjauh dari tempat dan orang tersebut sambil meneruskan zikirnya karena ia menyangka lelaki yang mengikutinya itu hanya memperolok dirinya. Tetapi kemanapun ia berpindah dan menjauh, lelaki itu tetap mengikutinya dan mengucapkan zikir yang sama. Akhirnya, si Badui berpaling menghadapi lelaki itu dan berkata, Wahai orang yang berwajah cerah dan berbadan indah, apakah Anda memperolok-olokkan aku? Demi Allah, kalau tidak karena wajahmu yang cerah dan badanmu yang indah, tentu aku sudah mengadukan kamu kepada kekasihku. Lelaki itu berkata, Siapakah kekasihmu itu? Si Badui berkata, Nabiku, Muhammad Rasulullah SAW. Lelaki itu tampak tersenyum mendengar penuturannya. Kemudian berkata, Apakah engkau belum mengenal dan bertemu dengan nabimu itu, wahai saudaraku Badui? Kata si Badui. Lelaki itu berkata lagi, Bagaimana mungkin engkau mencintainya jika engkau belum mengenalnya? Bagaimana pula dengan keimananmu kepadanya? Si Badui berkata, Aku beriman atas kenabiannya, walau aku belum pernah melihatnya. Aku membenarkan kerasulannya, walau aku belum pernah bertemu dengannya. Lagi-lagi lelaki itu tersenyum dan berkata, Wahai saudaraku, orang Badui, aku inilah nabimu di dunia, dan pemberi syafaat kepadamu di akhirat. Memang, lelaki yang mengikuti si Badui itu tidak lain adalah Rasulullah SAW yang juga sedang beribadah umrah. Sengaja beliau mengikuti perilaku si Badui karena beliau melihatnya begitu polos dan unik, menyendiri dari orang-orang lainnya, tetapi tampak jelas begitu khusyuk menghadap Allah dalam tawafnya itu. Si Badui tersebut memandang Nabi SAW seakan tak percaya. Matanya berkaca-kaca. Ia mendekat kepada beliau sambil merendah dan akan mencium tangan beliau. Tetapi Nabi SAW memegang pundaknya dan berkata, Wahai saudaraku, jangan perlakukan aku sebagaimana orang-orang asing memperlakukan raja-rajanya. Karena sesungguhnya Allah mengutusku bukan sebagai orang yang sombong dan sewenang-wenang. Dia mengutusku dengan kebenaran, sebagai pemberi kabar gembira, yakni akan kenikmatan di surga dan pemberi peringatan akan pedihnya siksa api neraka. Si Badui masih berdiri termangu, tetapi jelas tampak kegembiraan di matanya karena bertemu dengan Nabi SAW. Malaikat Jibril turun kepada Nabi SAW, menyampaikan salam dan penghormatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau. Dan Allah memerintahkan beliau menyampaikan beberapa kalimat kepada orang Badui
tersebut, yakni, "Hai Badui, sesungguhnya kelembutan dan kemuliaan Allah, yakni makna asma Allah, Al-Karim, bisa memperdayakan, dan Allah akan menghisap, memperhitungkannya dalam segala hal, yang sedikit ataupun yang banyak, yang besar ataupun yang kecil." Nabi SAW menyampaikan kalimat dari Allah tersebut kepada si Badui, dan si Badui berkata, "Apakah Allah akan menghisapku, ya Rasulullah?" "Benar, Dia akan menghisapmu jika Dia menghendaki," kata Nabi SAW. Tiba-tiba si Badui mengucapkan sesuatu yang tidak disangka-sangka, "Demi kebesaran dan keagungannya, jika Dia menghisapku, aku juga akan menghisapnya." Sekali lagi, Nabi SAW tersenyum mendengar pernyataan si Badui dan bersabda, "Dalam hal apa engkau akan menghisap Tuhanmu, wahai saudaraku Badui?" Si Badui berkata, "Jika Tuhanku menghisapku atas dosaku, aku akan menghisap Dia dengan magfirahnya. Jika Dia menghisapku atas kemaksiatanku, aku akan menghisap Dia dengan afwan pemaafannya. Dan jika Dia menghisapku atas kekikiranku, aku akan menghisap Dia dengan kedermawanannya." Nabi SAW sangat terharu dengan jawaban si Badui itu sampai memangis meneteskan air mata yang membasahi jenggot beliau. Jawaban sederhana, tetapi mencerminkan betapa akrabnya si Badui tersebut dengan Tuhannya, betapa tinggi tingkat marifatnya kepada Allah. Padahal dia belum pernah mendapat didikan langsung dari Nabi SAW. Malaikat Jibril alaihissalam turun kepada Nabi SAW dan berkata, "Wahai Muhammad, Tuhanmu, Allah As-Salam mengirim salam kepadamu dan berfirman, kurangilah tangismu, karena hal itu melalaikan malaikat-malaikat pemikul Arsh menjadi lalai dalam tasbihnya. Katakan kepada saudaramu, si Badui, ia tidak usah menghisap kami, dan kami tidak akan menghisap dirinya, karena ia adalah salah satu pendampingmu kelak di surga. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya di dalam sejarah ini, dan menjadi hamba Allah yang soleh, taat kepadanya, dan Rasul-Rasulnya." Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wallahu alam bisawab. Wassalam.